Baik, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK di segmen ketiga kali ini. Kami masih melanjutkan perbincangan terkait dengan COVID-19 dan stabilitas daerah. Nah pemirsa, kami himbau kembali kepada Anda untuk ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan melalui laman komentar Facebook Tanjung Pinang TV. Baik, saya akan ke Pak Budi. Pak Budi, saat ini rasanya perhatian lebih kepada penanganan kesehatan masyarakat karena COVID begitu di masyarakat saat ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, pelayanan kesehatan atau penanganan kesehatan masyarakat selain daripada COVID, misalnya untuk polio begitu kan, atau mungkin misalnya campak atau ibu hamil atau anak bayi, itu seperti apa Pak saat ini? Apakah masih tetap berjalan atau seperti apa Pak? Ya, untuk kegiatan-kegiatan rutin ya, untuk kegiatan rutin yang biasa kita lakukan itu adalah program-program standar yang kita lakukan itu tetap berjalan seperti biasa. Cuman memang ada kendala terkait pada zaman masa COVID-19 yang dulunya kita kader-kader bisa mengumpulkan masyarakat di posyandu untuk melakukan penimbangan, untuk melakukan imunisasi. Namun hal itu sedikit terhambat. Terhambat karena apa? Karena tidak boleh adanya berkumpul ya, tidak boleh adanya berkumpul. Namun itu tetap kita lakukan dengan apa? Dengan kader-kader itu mendatangi ke rumah-rumah untuk kita mendata apakah dia harus ditimbang, gizinya buruk atau tidak, apakah dia harus mendapatkan makanan tambahan. Itu tetap kita jalani program-program rutin kita seperti biasa. Begitu. Baik Pak. Nah, untuk menghindari diri dari terinfeksi COVID ini Pak, kan salah satunya selain dari kita menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak begitu. Nah, tentu salah satunya yang tidak bisa kita pungkiri juga bahwa untuk menjaga imun kita itu diperlukan gizi yang cukup begitu Pak. Nah ini bagaimana sih Pak seharusnya masyarakat ini untuk mendapatkan gizi mereka yang cukup supaya imun tubuhnya ini kuat begitu Pak? Ya, untuk selama masa pandemi COVID ini, bahkan sebelumnya kita Dinas Kesehatan itu ada namanya program Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah di Germas inilah juga menjadi titik tolak untuk kita membantu menjaga imun kita tetap sehat agar kita terhindar dari COVID-19. Selain dengan vaksin ya, tentu vaksin menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang utama. Namun perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari itu mencerminkan kita ke depannya seperti apa. Dengan kita berolahraga minimal 30 menit sehari, ya, menjaga makanan kita yang sehat, tentunya makan buah, sayur, dan mengecek kesehatan kita secara rutin, insya Allah tubuh kita akan sehat. Kalau tubuh kita akan sehat, imun kita akan lebih baik, dan tentunya kita akan jauh terhindar dari COVID-19 setelah kita menjaga protokol kesehatan yang notabene itu menjadi hal-hal yang wajib harus kita taati untuk di masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan ini menjadi lifestyle buat kita semua ya, membawa hand sanitizer, bahkan di tas-tas kita semua ada hand sanitizer, kita selalu memakai masker dengan sudah berbagai macam model dan trennya masing-masing. Nah ini juga menjadi hal yang utama. Baik, terkait dengan masker, Pak Cecep tadi Bapak juga mengatakan bahwa di setiap tempat, mungkin di kelurahan, di pos-pos ada tersedianya hand sanitizer, kemudian masker begitu Pak. Nah pertanyaannya mungkin Pak, pemerintah mungkin apakah menyediakan anggaran khusus untuk itu, atau mungkin dari pemerintah daerahnya sendiri, wali kota ataupun bupatinya menyediakan anggaran untuk itu Pak? Ini bagaimana? Karena kita tahu masyarakat masih ada masyarakat yang jangankan untuk membeli masker, untuk membeli makanan saja mereka masih kekurangan begitu Pak. Ini bagaimana Pak? Jadi sebetulnya pemerintah memang menyediakan tentu terbatas. Di Kepri pernah ada gerakan sampai 10 juta masker diperoleh dari
berbagai elemen masyarakat, termasuk masyarakat pengusaha yang ada di Singapura, termasuk kumpulan-kumpulan perusahaan, itu kita pernah mengumpulkan sampai 10 juta masker, dan itu dibagikan ke masyarakat ketika di pasar, di pinggir jalan, di tempat-tempat umum, dan lain sebagainya. Gerakan ini seharusnya dapat dilanjutkan di tingkat RT, lebih mikro lagi kan gitu ya. Silakan barangkali ada pengusaha-pengusaha tempatan di sekitarnya, atau sebetulnya itu untuk masjid saja, di masjid itu dari kotak amal itu boleh belanjakan untuk masker untuk siapa, jemaah-jemaah yang ada di masjid atau di gereja kan itu. Silakan, inilah kreasi-kreasi bahwa kewajiban masker adalah kewajiban kita semua. Nah, sebetulnya pemerintah itu sudah melakukan langkah-langkah untuk dalam rangka melakukan penurunan angka COVID-19 ini. Contohnya, Gurindam 12 tamannya ya, Taman Gurindam 12 sekarang sudah ditutup. Karena selama ini kalau kita biarkan ternyata pengunjungnya tetap juga tidak mampu mencegah disiplin protokol kesehatan. Mereka melakukan senam tanpa masker. Kemudian yang kita lakukan sekarang, setiap orang naik kapal harus menggunakan genus, harus diperiksa dulu. Yang tadinya 40.000 genus sekarang sudah kita turunkan alhamdulillah menjadi 30.000. Ini semuanya harus kita dukung kan gitu. Kemudian yang tadinya karantina mandiri di Tanjung Pinang itu hampir 400-an orang karantina mandiri. Nah, karantina mandiri ini ternyata menjadi sumber penular. Karena memang kita akui percepatan kasus yang terjadi pada bulan April Mei ini sangat luar biasa, sehingga dengan tenaga yang terbatas, komunikasi antara tenaga kesehatan dengan orang yang dikarantina mandiri ini itu tidak baik, dan disitulah menjadi penyebaran klaster keluarga dan klaster-klaster dengan tetangganya di wilayahnya. Nah, sekarang pemerintah di Tanjung Pinang sudah kita arahkan ke Hotel Lohas yang ada di Bintan. Untuk warga Bintan sudah diarahkan kepada LPMP. Di Hotel Lohas, apalagi yang disediakan? Hotelnya sudah dibiayai oleh Pemprov, kemudian makanan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya dilayani oleh pemerintah kota. Silakan manfaatkan itu. Di Batam ada RSKI Galang yang menampung 360, ada rumah asrama haji ya. Asrama haji itu mampu menampung sampai 700. Sekarang kapasitasnya di situ sudah 400 orang lebih di karantina. Ada rusun-rusun, ada bapelkes dijadikan. Inilah upaya pemerintah. Jangan ada penolakan ketika rumahnya memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi tempat karantina mandiri. Ayo, pemerintah sudah berusaha. Hanya dengan cara ini kita sama-sama kita mengeroyok kan gitu ya. Protokol kesehatan dan vaksinasi harus wajib kita lakukan. Baik Pak. Nah, mungkin baik pemirsa saya masih ada waktu beberapa menit lagi. Mungkin Anda masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui laman komentar Facebook Tanjung Pinang TV. Baik pemirsa, sepertinya tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di laman komentar Facebook yang menanyakan bagaimana dari salah satu mahasiswa yang ingin melaksanakan pembelajaran nih Pak. Mungkin dari Pak Cecep bisa menjawab pertanyaan ini Pak. Jadi mahasiswa bagi yang akan melakukan pembelajaran langsung ya, itu sangat diperkenankan, sangat memungkinkan dengan tentunya syarat protokol kesehatan. Ruangannya, satu ruangannya kalau kapasitasnya biasanya 50, hanya boleh 50%, berarti 25. Itu standarnya. Kemudian kampus harus menyiapkan mungkin sekat-sekat meja transparan gitu, sehingga mengurangi paparan percikan-percikan, dan wajib seluruhnya taat. Walaupun dosen misalkan sedang memberikan kuliah, itu wajib pakai masker. Sekarang saya bicara keras seperti ini, tidak ada masalah. Masker bukan halangan untuk
untuk kita bicara. Cuman kalau kita lihat di acara-acara seperti itu, masker dicopot, justru itulah sebetulnya akan terjadi paparan-paparan. Jadi silakan, asal ketat dengan protokol kesehatan, nanti silakan berkomunikasi dengan Satgas, ya. Dan tentunya kalau ada kelas-kelas yang akan membuka, nanti kita akan berkoordinasi antara kampus dengan Satgas, dan kita akan tinjau, dan ada hal-hal yang wajib diterapkan ketika kita akan melakukan penerapan pembelajaran secara langsung. Inilah yang dikenal dengan adaptasi dengan kehidupan baru. Gitu. Baik pemirsa, sudah tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara. Namun sebelum itu saya akan ke Pak Budi dulu. Pak, terkait ini COVID dan masyarakat ini adalah apa ya Pak, yang maksudnya yang saling berkaitan. Masyarakat COVID ini ada di tengah masyarakat. Mungkin dari Pak Budi ada yang ingin disampaikan Pak di segmen kita terakhir ini, bagaimana menyikapi situasi yang saat ini yang tidak stabil lagi Pak kepada masyarakat. Ya, baik, bahwa kita ketahui bersama COVID ini sudah berlangsung lama di Indonesia dan termasuk juga di Provinsi Kepulauan Riau. Kita berharap masyarakat tetap waspada, tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa datangi sentra-sentra vaksin yang sudah dibuka oleh pemerintah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Gubernur sudah mengeluarkan statement. Silakan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau boleh divaksin semua, tanpa lagi ada batasan-batasan, tanpa ada lagi larangan. Syaratnya membawa KTP. Ya, membawa KTP. Masalah kesehatan masih banyak nih yang beralasan bahwa oh saya nggak bisa, saya darah tinggi, saya diabetes, saya ada komorbid dan lain-lainnya, saya nggak bisa divaksin. Yang menentukan bahwa siapa yang bisa divaksin nanti adalah teman-teman dokter yang akan memeriksa di tempat vaksinasi, atau silakan masyarakat yang mempunyai komorbid dapat berkonsultasi dulu dengan dokternya bahwa saya mau divaksin, apakah saya boleh, apakah tidak. Berdasarkan rekomendasi dokter tersebutlah baru kita bisa memutuskan bapak atau ibu ini bisa divaksin atau tidak. Tidak lupa juga bahwa kita ketahui bersama tingkat kematian itu sudah cukup banyak, sudah sampai 400-an, kata Pak Cecep tadi juga. Ini sebagian besar juga adalah lansia. Tidak lupa kita menghimbau kepada lansia juga bahwasanya ayo kakek-kakek kita, orang-orang tua kita yang sudah lansia, silahkan datang ke sentra-sentra vaksin atau datang ke puskesmas dan rumah sakit yang terdekat dari tempat mereka tinggal. Tentunya sama-sama kita dorong supaya sama-sama kita mencegah terjadinya faktor tingkat kematian. Banyak juga nih ada yang bertanya ke kami, sudah divaksin kenapa masih terkonfirmasi positif juga? Ya, sudah kita informasikan dari awal bahwasanya vaksin tidak menjamin 100% kalau kita tidak akan terkena COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan. Namun vaksin dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Banyak teman-teman yang sudah divaksin dan terkonfirmasi positif COVID-19, tapi mereka tidak mengalami gejala yang sangat berat. Itulah yang kita butuhkan juga. Jadi jangan takut untuk divaksin. Silakan datang ke tempat sentra-sentra vaksin yang ada agar kita semua dapat terhindar dari COVID-19, dan tentunya dengan immunity yang sudah tinggi nantinya di Provinsi Kepri, kita dapat beraktivitas tentunya dengan baik, dan tentunya perekonomian di Kepri dapat bergairah kembali. Seperti itu. Baik Pak Budi, mungkin saya akan ke Pak Cecep Pak. Baik Pak, mungkin terkait dengan stabilitas daerah ini, COVID ini, ya memang saat ini kan memang terguncang sekali begitu Pak ya. Semua orang merasakan seperti itu. Nah Pak, mungkin dari Bapak barangkali ada himbauan atau apa begitu Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat pada kesempatan kali ini Pak? Ya,
Baik, tadi selain vaksin untuk kita menurunkan COVID atau mencegah COVID pada kita dan keluarga dan masyarakat kita, sebetulnya yang paling ampuh itu adalah masker. Masker ini jangan merasa bahwa hanya untuk melindungi diri kita. Masker ini untuk melindungi orang-orang tercinta di dalam keluarga kita, untuk melindungi sahabat-sahabat kita. Ya. Kita mungkin ketika membuka masker masuk virus, kita sehat. Ya. Tetapi jangan lupa, dia merupakan sumber penular ketika memang di dalam tubuhnya dia sebagai OTG, tetapi di dalam tubuhnya ada virus. Datang ke rumah tidak menggunakan masker, keluarganya juga di rumah tidak menggunakan masker, maka tertular. Yang bahayanya adalah di dalam keluarga ada orang tua kita punya komorbid. Sebetulnya kita harus merasa kalau orang tua kita kena COVID oleh kita, kemudian meninggal, kita adalah pembunuh. Ada tidak yang merasakan seperti itu? Jadi masker ini sekali lagi bukan untuk melindungi saya, bukan untuk melindungi kita yang pengguna masker, tetapi melindungi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Maka masker jangan lupa. Mulai sekarang tidak ada aktivitas kita tanpa masker. Ya kecuali kalau kita makan. Makan gunakan apa? Menggunakan mulut. Pasti dibuka masker. Tapi itu juga ada etikanya. Jangan lagi kita makan hadap-hadapan seperti ini. Misalnya Bu Sarah di situ menggunakan masker, membuka masker, kita makan. Terjadi lontaran, cipratan, sama saja. Makanya restoran-restoran yang baik, hadapkan meja ke dinding. Hadapkan meja ke dinding, ini juga dinding. Nah, di situ sudah pasti akan mengurangi. Tapi kalau meja-meja di restoran-restoran mesti hadap-hadapan, itulah sumber penular. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada slogannya Pak ya? Maskerku melindungimu, maskermu melindungi. Ya, itu. Ya, baik Bagus. Pak Cecep. Mungkin sedikit saya menambahkan bahwa Pak, disiplin diri itu penting Pak. Betul. Disiplin. Ingat bahwa adalah COVID ini memang benar-benar ada begitu ya Pak ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Semoga dapat membawa manfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, kami mengucapkan terima kasih kepada Sanford sebagai sponsor pendukung terlaksananya program ini, di mana Sanford adalah air minum dalam kemasan produksi dari Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Sanford adalah produksi daerah Kepulauan Riau sendiri. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada perbincangan Coffee Morning RDK minggu depan, tentunya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Dewi Sarah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.